sekalian, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Nah, bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu berharap semua Ananda tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, pencipta alam semesta, hanya kepadamu-lah segala pujian, bersembah sujud dan berbakti. Engkau mengenal setiap hati, dan melalui berbagai cara, Engkau mewahyukan diri kepada mereka. Kami bersyukur kepadamu atas begitu banyak orang yang dengan tulus mencari keselamatan. Kami bersyukur pula atas agama-agama yang dapat menuntun para penganutnya sampai kepadamu, sebab hanya Engkaulah satu-satunya sumber keselamatan. Engkaulah tujuan hidup manusia. Kami bersyukur atas begitu banyak tokoh agama yang menjadi panutan dalam berbakti kepadamu dan dalam mengasihi sesama manusia. Kami mohon ya Bapa, semoga Engkau berkenan mengembangkan semangat kerukunan antar umat beragama. Jauhkanlah dari kami sikap merendahkan penganut agama lain. Semoga semua orang sungguh menghayati dan mengamalkan ajaran imannya dan hidup dengan bertakwa. Bantulah para pemuka agama agar tekun meneladani dan mengajak umatnya untuk menghormati, mengasihi, menghargai penganut agama lain, dan saling mengakui adanya perbedaan antar agama. Kami mendoakan pula orang-orang yang tidak masuk dalam agama manapun, tetapi sungguh percaya akan Dikau, Allah yang Esa. Hanya Engkau sendirilah yang mengenal iman mereka. Terangilah mereka ini, dan bimbinglah agar sampai pada jalan keselamatan. Ini semua kami mohon kepadamu, dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Setelah kita membuka pelajaran kita dengan doa pembukaan, sekarang kita akan melihat pokok bahasan yang akan kita dalami bersama. Adapun pokok bahasan kita adalah bab 4, dialog dan kerjasama antar umat beragama. Tema yang keempat ini terdiri dari 3 subtema dan kita masih melanjutkan subtema yang pertama, kekasan agama-agama di Indonesia. Dan hari ini kita mau mengenal lebih jauh agama Islam dan juga agama Hindu. Mengenal agama Islam. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Tampak dalam gambar, umat Islam sedang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Bagaimana asal mula agama Islam? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Islam itu berasal dari bahasa Arab yang berarti penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, masuk ke dalam suasana damai, sejahtera, dan hubungan serasi baik antar sesama manusia maupun antara manusia dan Allah. Maka mereka mengimani bahwa agama Islam seluruhnya secara lengkap sebagai suatu sistem yang berasal dari Allah sendiri, di mana Allah mewahyukannya kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril. Maka orang-orang muslimin itu merupakan sebuah kelompok yang terjalin erat berkat iman pada agama yang sama. Nah, persekutuan muslimin ini disebutlah namanya ummah. Ummah ini seharusnya dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut khalifah. Tetapi sejak hancurnya kekhalifahan tahun 1256,
karena dihancur leburkan oleh pasukan Mongol Hulagu, maka umat Islam mengalami kekosongan kepemimpinan sampai sekarang ini. Islam itu merupakan agama monoteis dengan tekanan yang amat kuat pada Allah yang Maha Besar atau Allahu Akbar, dan ini menjadi seruan yang kerap kali digunakan di mana-mana. Monoteisme Islam yang disebut tauhid sedemikian ditekankan sehingga tidak ada toleransi sedikit pun terhadap apapun juga yang dapat mengaburkan keesaan Allah. Syirik ataupun mensyarikatkan Allah berarti menempatkan sesuatu betapapun kecilnya di samping atau sejajar dengan Allah. Maka syirik merupakan dosa yang terbesar. Dalam Islam, Allah yang diimani itu mempunyai 20 sifat dan 100 nama yang indah. Nah, orang Islam yang saleh itu mencoba selalu mengucapkan ke-100 nama Allah yang indah ini dengan pertolongan sebuah tasbih yang berupa sebuah untayan 100 butir-butiran. Kesaksian pokok iman Islam itu dirumuskan dalam kalimat syahadat yang terdiri atas 2 kalimat. Karena itu dinamakan juga 2 kalimat syahadat. Yang pertama kesaksian atas Allah yang Maha Esa, dan yang kedua kesaksian atas Muhammad sebagai Rasul Allah. Dalam bahasa Arab itu selalu diucapkan asyhadu anna ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalimat syahadat ini diucapkan pada saat orang mau bergabung menjadi umat Islam. Lalu yang kedua pada saat orang mau melangsungkan nikah. Maka syahadat akan Allah yang Maha Esa ini merupakan salah satu dari 6 rukun iman dalam Islam. Ada 6 rukun iman, yakni beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab suci Al-Quran, beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir ilahi. Nah, Islam sendiri mengajarkan dalam kurun waktu tertentu Allah itu memberikan wahyunya kepada manusia tertentu dengan perantaraan malaikat Jibril. Nah, orang yang mendapat wahyu ini disebutlah nabi. Dan jumlahnya itu sangat banyak. Di antaranya ada Nabi Adam, ada Nabi Lot, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Daud, dan ada Nabi Isa dan sebagainya. Nah, bila nabi ini diutus untuk mewartakan wahyu yang diterimanya kepada orang-orang lain, maka ia disebut rasul, yang berarti utusan Allah. Wahyu yang diberikan kepada para nabi berupa sebuah kitab suci itu merupakan kutipan langsung dari induk kitab suci yang tersimpan di surga. Jadi Allah memberikan Al-Quran kepada segenap umat manusia melalui Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Ini merupakan kitab suci terakhir dan tersempurna dari segala kitab yang pernah ada. Karena itulah kedudukan Al-Quran dalam kehidupan umat Islam sangatlah sentral, melebihi kedudukan Nabi Muhammad sendiri. Di dalam Al-Quran itu termuat wahyu ilahi sendiri secara sempurna tanpa cacat sedikit pun. Di dalam Al-Quran termuat segala sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia dalam segala aspek kehidupannya, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan maupun yang mengatur peri kehidupan antar manusia. Karena itu, Al-Quran sangat dihormati.
Membacanya pun itu sudah merupakan satu ibadat yang tentunya mendatangkan pahala. Tidak hanya bagi yang membacanya, melainkan juga bagi yang mendengarkannya pun mendapatkan pahala. Karena itu supaya sebanyak mungkin orang dapat memperoleh pahala, maka pembacaan Al-Quran tidak hanya di dalam hati, tetapi dengan suara yang dapat didengarkan oleh orang lain. Islam berarti penyerahan diri secara total kepada Allah. Sebagai orang Muslim, sikap yang tepat bagi seseorang di hadapan Allah adalah takwa dan takut kepada Allah. Juga taat pada segala perintah Allah sebagaimana dituliskan di dalam Al-Quran. Dan manusia itu adalah hamba dan abdi Allah. Karena itu ada kewajiban pokok yang harus dijalankan oleh setiap umat Islam yang terangkum di dalam 5 rukun Islam. Apa saja itu? Yang pertama, syahadat. Yang kedua, sholat 5 waktu. Yang ketiga, saum atau yang sering disebut puasa dalam bulan Ramadan. Yang keempat, zakat. Yang kelima, ibadah naik haji. Ini bagi mereka yang mampu. Tujuan hidup manusia itu adalah mencari ridho ilahi, mencari perkenanan Allah. Hidup sedemikian rupa sehingga Allah tidak marah, melainkan berkenan dengan hidup kita. Maka perbuatan-perbuatan yang berkenan pada Allah ini sering disebut dengan halal, itu akan mendatangkan pahala bagi pelakunya. Tetapi sebaliknya, perbuatan yang menimbulkan kemarahan Allah atau haram, ini akan menimpakan hukuman pada pelakunya. Ada 5 hukum Islam, yakni yang pertama wajib. Artinya seseorang itu wajib melakukan hal tersebut. Yang kedua sunnah, itu sebaiknya dilakukan. Jadi ketika dilakukan ini akan mendatangkan pahala bagi orang tersebut, tetapi ketika tidak dilakukan tidak akan mendatangkan dosa. Yang ketiga itu adalah mubah, artinya diperbolehkan. Yang keempat, makruh, itu sebaiknya tidak dilakukan. Dan yang kelima itu haram, berarti ini sama sekali tidak boleh dilakukan. Maka soal halal haramnya sesuatu itu dapat diketahui dari Al-Quran sendiri. Bila tidak ada di dalam Al-Quran, barulah mengacu pada sumber yang kedua, yakni sunnah Nabi. Apa itu sunnah Nabi? Yakni perkataan, tingkah laku, dan perbuatan Nabi Muhammad sendiri. Nah, sunnah Nabi ini dikumpulkan dalam kitab-kitab yang disebut dengan kitab hadis. Hadis itu berarti tradisi, tetapi di sini hanyalah tradisi atau adat kebiasaan Nabi Muhammad itu sendiri. Dalam sejarah perkembangan umat Islam, ilmu fiqh atau hukum Islam itu menempati peranan yang utama. Karena terlalu menekankan hukum, maka muncullah penghayatan keagamaan yang sangat legalistis. Hubungan dengan Allah menjadi kering, sehingga muncullah gerakan mistik dalam umat Islam, dan cara penghayatan keagamaan ini dikenal dengan nama tasawuf. Sedangkan orang yang menjalankan cara hidup ini disebut sufi. Hampir semua wali dari Wali Songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa adalah orang-orang sufi. Bagaimana sikap agama Islam terhadap agama lain? Itu bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah 62. Di sana dikatakan dalam hubungannya dengan agama lain, agama Islam mempunyai sikap dasar toleransi yang tinggi. Nah, toleransi Islam digariskan langsung oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah 62 disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang beriman
dan orang Yahudi dan Nasrani dan kaum Sobiin itu adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, hari kiamat, dan beramal soleh, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada ketakutan bagi mereka, dan juga tidaklah mereka merasa patah hati. Selain surat Al-Baqarah, juga ada surat Al-Maidah. Dalam surat Al-Maidah 82 dituliskan, dan sesungguhnya kamu akan mendapatkan orang-orang yang paling dekat rasa kasih sayangnya kepada orang-orang mukmin, ialah mereka yang menyatakan dirinya kami adalah orang-orang Nasrani. Jadi dalam Islam juga ada keyakinan bahwa tidak ada paksaan dalam hal memeluk agama. Bahkan Nabi Muhammad sendiri itu telah banyak memberi contoh bagaimana ia menghormati dan menyayangi orang-orang yang beragama lain. Di dalam Al-Quran juga disebutkan berbagai contoh dari perjanjian lama. Isa, ibu Maryam, itu dengan panjang lebar dikemukakan sebagai seorang nabi yang istimewa, lahir melalui mujizat, tanpa ayah, mengajar dan membuat banyak mujizat. Ia pun terberkati, kudus, murni, Rasul Allah, jalan orang saleh, pengantara, bahkan disebut sebagai kalimat Allah dan roh Allah. Akan tetapi, dia bukanlah Allah. Maria diceritakan berkaitan dengan Isa Al-Masih ibu Maryam ini. Bagian Al-Quran yang memuat hal ini ada beberapa hari raya agama Islam yang dijadikan hari libur nasional. Di antaranya Idul Fitri, Idul Adha, Maulud Nabi, dan Tahun Baru 1 Muharram. Nah, bagaimana pandangan Gereja Katolik terhadap agama Islam? Dalam dekret Konsili Vatikan kedua tentang hubungan gereja dengan agama-agama bukan Kristen, di dalam Nostra Aetate, sikap Gereja Katolik terhadap Islam dinyatakan bahwa gereja sangat menghargai umat Islam karena mereka juga menyembah Allah satu-satunya yang hidup dan berdaulat, penuh belas kasihan dan maha kuasa, pencipta langit dan bumi, yang telah bersabda kepada umat manusia. Kaum muslimin berusaha menyerahkan diri dengan segenap hati kepada ketetapan-ketetapan Allah yang bersifat rahasia, seperti dahulu Abraham, iman Islam dengan sukarela mengacu kepadanya telah menyerahkan diri kepada Allah. Memang mereka tidak mengaku Yesus sebagai Allah, melainkan menghormatinya sebagai nabi. Mereka juga menghormati Bunda Maria yang tetap perawan dan pada saat-saat tertentu dengan hikmat berseru kepadanya. Selain itu, mereka mendambakan hari pengadilan saat Allah akan mengganjar semua orang yang telah bangkit. Mereka juga menjunjung tinggi kehidupan susila dan berbakti kepada Allah terutama dalam doa, dengan memberi sedekah dan berpuasa. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri cukup sering timbul pertikaian dan permusuhan antara umat Kristiani dan kaum muslimin. Maka Konsili Suci mendorong agar melupakan peristiwa yang sudah berlalu dan dengan tulus hati melatih diri untuk saling memahami, bersama-sama membela serta mengembangkan keadilan sosial bagi semua orang, menghormati nilai-nilai moral maupun perdamaian dan kebebasan. Ini dalam Nostra Aetate artikel 3.
Setelah kita mengenal agama Islam, maka sekarang kita akan mengenal agama Hindu. Dalam agama Hindu terdapat banyak aliran dan kelompok. Salah satunya yang ada di Indonesia, sejak Mahasabda Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 1993 disebut agama Hindu Dharma. Bagaimana ibadat dari agama Hindu? Unsur pokok penghayatan agama Hindu Dharma itu muncul dalam bentuk ibadat, khususnya berupa upacara-upacara harian yang dilaksanakan di tempat-tempat tertentu dan pada saat-saat yang berkaitan erat dengan irama hidup manusia setiap hari, seperti di sekitar rumah tinggal, sumber-sumber air, persawahan, dan pada waktu matahari terbit dan terbenam, serta waktu-waktu penting lainnya. Hal yang langsung berhubungan dengan ibadat adalah bangunan pura yang tidak hanya merupakan tempat upacara ibadah dilaksanakan, tetapi juga menjadi pusat kebudayaan dan hidup sosial. Dalam Hindu Dharma terkenal kitab-kitab Weda, Usana Bali, dan juga Upanishad. Isi tulisan suci ini beraneka ragam, tetapi bagian yang terbesar itu berupa doa-doa dan juga himne. Juga ada ajaran mengenai Allah atau Brahman, dewa-dewa, alam, dan manusia. Nah, ajaran-ajaran tersebut itu tidak mengikat secara ketat dogmatis, sehingga ada beraneka ragam aliran dan pandangan dalam ajaran Hindu. Tujuan pokok hidup manusia menurut agama Hindu Dharma adalah moksa, yaitu pembebasan dari lingkaran reinkarnasi yang tak habis-habisnya, atau dikenal dengan istilah samsara. Pembebasan ataupun moksa ini dapat dicapai melalui 3 jalan atau trimarga, yaitu karma marga, jenana marga, dan bakti marga. Dengan karma marga, orang ingin mencapai moksa dengan melakukan karya, askese badani, yoga, tapa, ketaatan pada aturan-aturan kasta. Nah, karya-karya yang paling berharga dalam karma marga adalah samkara, yakni ke-12 upacara liturgis yang berkaitan dengan tahap-tahap kehidupan seseorang. Diawali dengan lahir, masa kanak-kanak, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan akhirnya menjadi tua. Dengan jenana marga, penyucian diri guna mencapai moksa dilakukan dengan jalan askese budi, mengheningkan cipta dalam meditasi, dengan tujuan semakin menyadari kesatuan dirinya dengan Sang Brahma atau Tuhan. Sedangkan dengan bakti marga, orang menyucikan diri dengan penyerahan diri seutuhnya menuju pertemuan dalam cinta kasih dengan Tuhan. Dalam agama Hindu atau di India, memang mengenal pembagian masyarakat menjadi 4 kasta atau catur warna, yakni Brahmana, Ksatria. Kedua kasta ini itu biasanya kasta bangsawan atau rajawi. Lalu ada kasta Waisya. Ini untuk petani, prajurit, pedagang. Lalu ada kasta Sudra atau Jaba. Ini biasanya kasta rakyat jelata. Namun di luar keempat kasta ini masih ada kelompok kelima yang disebut dengan Paria. Nah, mereka ini kelompok yang tersisihkan, tidak mempunyai tempat sosial,
marginal, dan terbuang. Namun demikian, dalam agama Hindu Dharma, pembagian tersebut tinggal sisa-sisanya yang tak begitu berarti lagi. Merupakan hari besar agama Hindu. Kendati hari Nyepi ini jatuh pada pergantian tahun baru Saka, hari tersebut bukanlah hari mengadakan perayaan pesta, melainkan hari untuk menyucikan dan memperkuat diri terhadap pengaruh roh-roh jahat. Pada hari raya Nyepi, umat Hindu dilarang menyalakan api, melakukan pekerjaan, bepergian, dan melakukan hubungan seks. Selain hari raya Nyepi, juga ada hari raya lainnya yaitu Galungan yang jatuh pada hari Rabu Kliwon dan Wuku Dungulan setiap 210 hari sekali. Tujuannya adalah memohon kepada Ida Sang Hyang Widi, Batara Batari, dan para leluhur agar pemujaannya dianugerahi keselamatan dan kesejahteraan. Bagaimana pandangan Gereja Katolik terhadap agama Hindu? Konsili Vatikan II dalam dekrit tentang Nostra Aetate menjelaskan bahwa sudah sejak dahulu kala hingga sekarang ini di antara berbagai bangsa terdapat suatu kesadaran tentang daya kekuatan gaib yang hadir pada perjalanan sejarah dan peristiwa-peristiwa hidup manusia. Bahkan kadang-kadang ada pengakuan terhadap kuasa ilahi yang tertinggi ataupun Bapa. Kesadaran dan pengakuan tadi meresapi kehidupan bangsa-bangsa itu dengan semangat religius yang mendalam. Adapun agama-agama yang terikat pada perkembangan kebudayaan berusaha menanggapi masalah-masalah tadi dengan faham-faham yang lebih rumit dan bahasa yang lebih terkembangkan. Demikianlah dalam Hinduisme, manusia menyelidiki misteri ilahi dan mengungkapkannya dengan kesuburan mitos-mitos yang melimpah serta dengan usaha-usaha filsafat yang mendalam. Hinduisme mencari pembebasan dari kesesakan keadaan entah melalui bentuk-bentuk hidup berulah tapa atau melalui permenungan yang mendalam atau dengan mengungsi kepada Allah, penuh kasih dan kepercayaan dan seterusnya. Jadi jelas di sana dikatakan bahwa Gereja Katolik itu tidak menolak apapun yang ada dalam agama-agama itu karena serba benar dan suci. Dengan sikap hormat yang tulus, gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri, tetapi tidak jarang toh memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Namun gereja tiada hentinya mewartakan dan wajib mewartakan Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Ini kita bisa baca di dalam Yohanes 14 ayat 6. Dalam Dia manusia menemukan kepenuhan hidup keagamaan. Dalam Dia pula Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Oleh karena itu, gereja mendorong para putranya supaya dengan bijaksana dan penuh kasih melalui dialog dan kerjasama dengan para penganut agama-agama lain sambil memberi kesaksian tentang iman
serta peri hidup Kristiani, mengakui, memelihara, dan mengembangkan harta kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosio-budaya yang terdapat pada mereka. Ini kita bisa baca di dalam Nostra Aetate artikel 2. Materi kita hari ini untuk memampukan memahami, silakan dikerjakan tugas yang sudah tersedia. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Selamat belajar. Shalom.